Tahun 99 sih emang itu jadi tonggaknya gue muncul di dunia entertainment. Tapi gue coba untuk memulai semuanya itu dari nol. Bajunya udah ada di koper, gue bukain. Gila nih baju kusut. Udah tuh di belakang panggung gue setrikain. Bajunya gue ironin. Nekat. Sebenarnya modal nekat banget, gue iyain aja. Oke deh gitu kan, belagu banget. Padahal gue nggak ngerti harus gimana. Gue mulai nemu titik jenuh ketika gue udah banyak main sinetron. Hari terakhir gue nggak tahu gimana, gue udah nggak mau datang ke lokasi syuting. Padahal itu masih ada scene-scene gue yang harus di-take sama sutradara. Gue nggak mau bikin orang kecewa sama gue, menganggap gue tidak profesional. Yang gue pengen sampaikan adalah gue bekerja dengan hati. Gue pengen gue bahagia. Gue pengen gue senang mengerjakan apa yang gue sedang kerjakan. Sehingga orang-orang yang bekerja dengan gue juga merasakan vibes itu. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Hai great people, wow seneng sekali nih. Gue Teguh Zaki, gue bisa punya YouTube channel akhirnya. Tahu nggak sih, gue tuh nggak pernah kepikiran bakalan bikin YouTube channel tadinya. Cuman gue pikir-pikir lagi kayaknya perlu juga ya gue bikin YouTube channel. Karena gue pengen juga berbagi tentang banyak hal. Yang pasti hal yang bermanfaat dan berguna untuk great people. Dengan konsep FYI. Apa sih itu FYI? FYI adalah for your information, for your idea, and for your inspiration. Gue bakalan berbagi seputar hal itu. Dan gue juga pengen cerita nih, sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari great people tentang, ya banyak loh, yang masuk ke DM, ke Instagram, atau apapun itu, ketemu di jalan, nanya, Zaki kenapa sih kok sekarang lo gak pernah main sinetron atau muncul di TV gitu. Nah, sebetulnya itu juga salah satu alasan kenapa gue pengen jelasin kemana aja selama ini, atau ngapain aja. Nah, itu dia. Kita akan jawab tentunya hanya di Teguh Zaki World. Great people, ini sekedar flashback aja ya. Gue pengen cerita tentang awal karir gue zaman dulu. Mungkin kira-kira sekitar berapa tahun yang lalu ya. Tahun 99 sih emang itu jadi tonggaknya gue muncul di dunia entertainment. Karena gue waktu itu jadi cover boy. Tapi sebelum jadi cover boy, gue juga sempat ikut yang namanya pemilihan-pemilihan model. Terus lagi jadi figuran iklan, figuran sinetron, figuran acara-acara televisi, itu gue jalanin dulu. Akhirnya setelah gue menang cover boy tahun 99, gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta itu di tahun 2000. Dan disitu gue lebih serius lagi untuk terjun di dunia entertainment. Walaupun belum dapat peran penting di sinetron, tapi gue coba untuk memulai semuanya itu dari nol. Dari figuran, dari ekstras yang mungkin dibayar cuman waktu itu 20.000 per hari, gue jalanin. Banyak tuh tawaran casting gitu kan. Selama casting gue nggak selalu lulus. Sering juga gue ditolak, sering juga gue di-reject, bahkan tidak diperhitungkan sama sekali. Tapi satu hari, gue lolos casting dan gue dapat peran di situ di sinetron peran pembantu. Gue nikmatin proses itu. Proses dari mulai figuran, peran pembantu, akhirnya dengan berjalannya waktu gue dapat peran utama di sebuah sinetron. Pertama kali sinetron dapat peran itu adalah Cinta Abadi. Setelah Cinta Abadi, udah tuh konsisten terus jadi peran utama di sinetron 7 Tanda Cinta. Gue ketemu di situ dengan Mbak Im Wong, ketemu dengan Bunga Citra Lestari, ketemu dengan almarhum Sukma Ayu, Ananda Lontoh, Hikmal Abrar, Zaki Zima. Nah di situ tuh mulai tuh gue punya banyak temen, banyak kenalan. Gongnya yang mungkin great people masih ingat dengan sinetron Gengsi Gede-Gedean. Yang sampai sekarang pun gue masih sering di-tag sama orang kalau mereka ngomongin tentang sinetron Gengsi Gede-Gedean. Soundtracknya aja masih sering dinyanyiin dan masih terus ada di Instagram. Setelah berjalan berapa lama ya? Ya lumayan lama juga dan banyak banget sinetron-sinetron yang gue bintangin. Terus ada FTV juga. Mungkin sekitar tahun ke berapa gue lupa.
gue mulai nemu titik jenuh ketika gue udah banyak main sinetron. Terus gue juga mencoba yang lain, gue jadi pembawa acara, terus gue jadi MC, gue banyak juga diundang ke acara-acara televisi. Terus ada di satu titik gue ngerasa kayaknya sampai kapan sih gue mau jadi pemain sinetron? Karena gue berpikir kalau terus-terusan menjadi pemain sinetron ataupun gue di depan layar, sinetron itu bisa di-cut kapan aja karena tergantung dari rating. Kalau ratingnya jelek, pasti sinetron itu akan di-stop. Kalau misalnya produser atau sutradara kurang serak apa segala macam bisa di-cut di tengah jalan. Kayaknya banyak banget ketergantungan di situ gitu. Ketergantungan oleh rating, ketergantungan oleh sutradara, produser, stasiun TV. Gue berpikir sampai kapan gue akan tergantung dengan semua hal tersebut? Gue harus punya usaha. Gue harus punya bisnis di mana gue menjadi nahkodanya. Dan gue bisa tetap berkarya, gue bisa mengekspresikan ide-ide gue, kreatif-kreatif gue dengan belajar dari apa yang sudah pernah gue jalanin. Sebenarnya ya, great people, kalau misalnya gue mau cerita jujur, menjadi pemain sinetron atau pembawa acara itu banyak banget ilmu yang bisa gue dapetin. Kayak bagaimana sih mereka mempersiapkan sebuah program TV, bagaimana mereka mempersiapkan sinetron, bagaimana mereka membuat sebuah acara atau event. Pasti kan ada riset, itu penting. Terus lagi kita belajar juga tentang bagaimana mempersiapkan sebuah acara. Dari mulai mengkonsepkan acara, bikin desain produksinya, bikin budgetingnya, sampai ketika gue duduk atau berdiri di atas stage itu gue ngeliat gimana sih mereka set up lightingnya, bagaimana mereka men-set up panggungnya, itu semua gue pelajarin. Nah, gue tuh melakukan itu dan gue mencari-cari kira-kira apa ya usaha atau bisnis yang bisa gue jalanin, gue seneng, gue happy ngejalaninnya. Sampai akhirnya gue menemukan kesempatan itu ketika gue dapet tawaran main film di Malaysia. Waktu itu film pertama gue di Malaysia dapat peran utama itu adalah judulnya Kayangan. Telah ku tunjukkan kepadamu cerita cinta kayangan. Gue ketemu dengan satu orang yang membuat gue ini kesempatan banget nih gitu. Karena dia itu men-challenge gue untuk membuat sebuah event, international event di Malaysia, yaitu namanya Islamic Fashion Festival di Malaysian Fashion Week waktu itu. Di situ gue diajak, yuk kamu kan orang Indonesia, kita bikin kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia. Apaan nih gitu kan? Kita bikin acara fashion show. Waduh, sama sekali kan gue tuh nggak pernah punya ilmu dan tahu-tahuan tentang hal kayak gitu. Wih, menarik juga nih gitu kan, seru juga. Ya udahlah, akhirnya nekat. Sebenarnya modal nekat banget, gue iyain aja. Oke deh gitu kan, belagu banget. Padahal gue nggak ngerti harus gimana. Akhirnya udah, saya hubungin tuh satu-satu, teleponin desainer A, desainer B, desainer C, banyak banget. Dari mulai Itang Yunas, Gia Pangabean, terus lagi ada Samuel Watimena, Ida Royani, dan lain-lain. Saya teleponin satu-satu, walaupun saya nggak kenal mereka, saya sok kenal aja. Karena mereka juga udah mengenal saya, jadi saya akan lebih mudah juga untuk memperkenalkan diri dan mengajak mereka. Akhirnya mau mereka, saya koordinatorin semuanya, arrange dari mulai tiketnya, bajunya seperti apa, itu saya kemas, saya bisa bawa mereka berangkat dari Indonesia menuju Malaysia. Akhirnya pada saat hari H, bajunya udah ada di koper, gue bukain, gila nih baju kusut, nggak mungkin dong gue fashion show dengan baju yang kusut itu. Udah tuh di belakang panggung gue setrikain, bajunya gue ironin, model-modelnya udah ditentuin, gue pakein baju ke model-modelnya gitu kan, semua di situ. Akhirnya jalan juga tuh, bisa gitu kan. Gue juga harus bikin report, fotoin satu-satu si model-modelnya pakai baju si desainernya ini, jalan gitu kan. Itu kan panjang ya, namanya Fashion Week tuh lumayan lama dan banyak bajunya gitu. Ya udah akhirnya selesai semua acara dengan baik, semuanya seneng. Gue mulai mikir gitu kan, kok seru ya
bikin event, kok seru ya mengorganize orang banyak, ketemu orang, make a deal sama orang-orang ternama, desainer, MC. Itu untuk gue satu dunia hal yang baru banget gitu. Akhirnya gue berpikir ya udah deh, kayaknya seru nih kalau diseriusin. Gue mulai mencoba untuk berpikir membuat sebuah event organizer. Gue nggak punya modal. Gue cuma modalnya itu adalah honor-honor gue di sinetron aja. Gue kumpulin. Gue nggak party, gue nggak beli rumah, gue belum beli mobil mewah, gue nggak beli branded. Gue kumpul-kumpulin hanya untuk bikin perusahaan ini. Akhirnya gue berpikir ya udah, ketemulah konsep yang gue suka, yaitu bikin event. Di situ mulai gue nyeriusin dan mengerucut apa yang gue suka, yaitu bikin event organizer. Gue masih terima syuting sinetron waktu itu. Gue mau dua-duanya ini berjalan seiringan gitu kan. Akhirnya gue jalanin dua-duanya di lokasi syuting. Gue juga gak banyak ngobrol. Gue cuma datang ke lokasi syuting, gue pasti set up table di situ. Gue buka laptop, gue kerja. Ketika gue harus syuting, gue akan syuting. Jadi terus begitu gitu kan, gue berbagi. Nah, si event organizer ini sedikit demi sedikit mulai berkembang. Awalnya kita pitching kalah dulu nih. Emang kita nggak pernah langsung menang, wah kalah nih. Tapi gue nggak pernah putus asa. Biarin lah, kita harus belajar dulu kenapa gue kalah. Kenapa kompetitor-kompetitor yang lain bisa dapetin project itu, gue enggak. Gue banyak belajar, itu kurang lebih kuliah gue di dunia event setahunan lah ya. Setahunan itu gue belum dapat project yang benar-benar menghasilkan waktu itu. Kalah. Akhirnya dapat kesempatan juga 2009 tuh kan mulai 2010-an. 2010-an gue baru dapat project yang ada duitnya. Menghasilkan. Goal tuh, gue dapat roadshow waktu itu 5 kota. Gue jalanin roadshow itu mulai dari gue bikin proposal, gue bikin budget, gue jadi orang produksi, gue jadi finance juga. Yang gue nggak kerjain sendiri adalah cuma desain, karena gue nggak bisa desain stage, desain grafis gitu-gitu gue nggak bisa. Akhirnya gue banyak banget belajar dari mempersiapkan event, klien puas, walaupun ya ada lah namanya pertama kali gitu ya, ada miss, ada kesalahan, itu ini, klien komplain. Gue telan aja, tapi gue belajar dari situ. Di situ perjalanan dari roadshow itu semakin bagus, semakin baik. Akhirnya membuat gue juga ketagihan. Klien satu udah oke, seneng. Gue terus cari klien lagi. Di situ gue mulai lebih menikmati dan gue lebih bahagia dengan gue memanage sebuah event, memanage sebuah perusahaan dari nol. Gue enjoy di situ. Nah, si sinetron ini, keartisan ini, gue mulai jadikan itu prioritas gue yang kedua. Mulai gue jadikan prioritas kedua karena gue nganggap ini bisa besar, ini bisa menjadi andalan gue di masa depan. Ini punya potensi yang besar lah gitu kan. Tapi gue juga nggak mau meninggalkan dunia sinetron ini waktu itu karena gue anggap ini menjadi networking gue. Ya gue perlu eksistensinya juga di situ. Gue mencoba untuk jalanin dua-duanya walaupun si dunia keartisan menjadi prioritas kedua. Tapi ada di satu titik yang gue ngerasa gue udah capek main sinetron. Gue udah gak mood di situ gitu. Tonggaknya adalah ketika gue syuting FTV memang waktu itu. Dan gue juga udah jalanin project-project di perusahaan ini. Di situ gue ngerasa kayaknya hati gue udah gak di situ gitu. Hati gue udah bete di lokasi syuting. Walaupun banyak temen, seru, fun, apa semua. Tapi otak gue tuh udah kepikirannya tuh, aduh besok gue bikin event apa ya? Gue besok bikin konsep apa ya? Gue harus berstrategi apa nih supaya klien gue gak itu aja. Udah di situ mindsetnya. Untungnya hari terakhir gue udah give up banget. Hati gue udah gak happy syuting. Hati gue udah gak di situ lagi. Walaupun ya duitnya nyata, selesai syuting gue dapet duit. Tapi bukan itu sebenarnya
Yang gue cari itu kan kepuasan pribadi, kebahagiaan gue ketika gue melakukan satu pekerjaan. Ketika gue syuting FTV itu hari terakhir, gue bener-bener kayak udah, ini bukan gue gitu. Hari terakhir gue gak tahu gimana, gue udah gak mau datang ke lokasi syuting. Padahal itu masih ada scene-scene gue yang harus di-take sama sutradara. Gue di rumah, gue merenung, gue diem di kamar, beneran di kamar. Gue males syuting. Gue gak mau datang ke lokasi syuting. Gue gak happy, gue gak enjoy. Gue pengen apa yang gue kerjakan itu dengan hati. Gue pengen yang gue kerjakan itu membuat gue seneng mengerjakannya. Karena kalau kita udah seneng mengerjakan satu hal, pasti hasilnya pun akan beda. Dan itu gue rasain banget. Akhirnya udah deh, malam itu gue gak mau datang ke lokasi syuting. Padahal gue tuh di calling. Waktu itu callingan gue emang malam. Gue tidur loh. Gue tidur, di telepon gue gak diangkat. Gue diemin. Terus ya udah, gue gak mau syuting. Gue alasan ke manajer gue waktu itu, gue sakit. Gue gak bisa syuting. Gue sakit, gue gak mungkin syuting. Oh gitu ya? Iya. Terus lu mau maksain gue syuting? Gue gak bisa, gue bilang gitu. Ya udah, tutup telepon. Padahal gue gak sakit. Maaf ya teman-teman yang waktu itu mungkin menunggu gue. Sutradara juga yang mungkin jadi direpotkan dengan gue yang begitu. Terus gue mikir gitu kan. Malam itu juga gue mikir, anjrit gila nih. Gue gak bisa kayak begini. Gue nyusahin orang. Gue bikin orang nunggu. Gue bikin orang bete sama gue. Dan itu bukan gue banget. Gue tuh sebetulnya tipikal orang yang gak bisa ditungguin orang. Tipikal orang yang profesional. Tipikal orang yang disiplin. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh, this is my last FTV. My last sinetron. Karena gue gak mau nyusahin orang. Intinya adalah itu. Gue gak mau bikin orang kecewa sama gue, menganggap gue tidak profesional. Sebetulnya bukan gue tidak profesional, cuman yang gue pengen sampaikan adalah gue bekerja dengan hati. Gue pengen gue bahagia, gue pengen gue senang mengerjakan apa yang gue sedang kerjakan, sehingga orang-orang yang bekerja dengan gue juga merasakan vibes itu. Merasakan kebahagiaan yang gue lakukan gitu. Itu yang gue pengen kerjakan. Jadi once gue ngerasa gak bahagia, gue malah ngerepotin orang, mending gue tinggalin. Ya udah akhirnya semenjak itu gue udah gak mau main sinetron, gue udah gak mau main FTV. Gue khusus konsentrasi di perusahaan gue, di company gue ini bikin event. Gak main sinetron, gue gak main FTV karena gue udah gak happy dengan sistem kerjanya, gue gak happy dengan dunianya. Ya udah gue tinggalin. Gue selalu memposisikan diri gue sebagai partner dari tim gue sendiri. Jangan posisikan gue sebagai bos gitu atau owner. Itu pasti akan ada gap. Dan itu yang paling gue hindari. Yang paling gue bisa bikin marah itu begitu. Misalnya klien mintanya cuma sampai poin 7. Kenapa nggak kita kasih sampai poin 9 atau bahkan 10? Konsep yang udah kita bikin itu jadi benchmarknya mereka untuk bikin lagi di kemudian hari. Kita tuh pasti harus memikirkan dari berbagai aspek, berbagai lini lah dari si klien itu gimana caranya goals-nya si klien itu tercapai. Achieve the goals is our goals, our happiness. Semuanya dari hati.